Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk matematika kelas 11, eh, yang pertama materinya adalah notasi sigma. Notasi sigma ini dilambangkan semacam ini. Ini lambang dari notasi sigma itu sendiri. Arti dari sigma itu adalah jumlah. Jadi nanti kalau ada lambang sigma itu pasti hasilnya adalah nanti penjumlahan. Penulisannya sigma itu biasanya semacam ini, yaitu sigma dari n, di mana n dimulai dari 1 sampai n sama dengan k. Jadi nanti di sini n sama dengan 1 sampai k, yang tergantung k-nya nanti diisi berapa. Contohnya sigma n sama dengan 1 sampai n sama dengan 5. Maka itu sama artinya dengan n-nya diganti 1 sampai 5 dalam bentuk penjumlahan. Jadi sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Dimulai dari n sama dengan 1 sampai n-nya 5. Contoh yang lain, sigma 3n dimulai dari n sama dengan 1 sampai n sama dengan 5. N-nya di sini dimulai dari 1 sampai 5. Sehingga sama dengan 3 kali 1 ditambah 3 kali 2. 3-nya tetap, N-nya saja yang berubah dari 1 sampai 5. Ditambah 3 kali 3, ditambah 3 kali 4, ditambah 3 kali 5. Sehingga kalau kita jumlahkan 3 tambah 6, 9, 9 tambah 9, 18, 18 ditambah 12, 31, 31 ditambah 15 sama dengan 31 ditambah 15 sama dengan 46. Hasilnya nanti semacam itu. Contoh berikutnya adalah sigma 2n min 1. 2n min 1, n-nya dimulai dari 1 sampai 3. Di sini n-nya yang dirubah nanti. N dimulai dari 1 sampai 3. Nah, sekarang kita pakai kurung. Kenapa? Karena di sini ada tanda yang lain. Contoh menjadi 2 kali 1. Kenapa? Karena di sini 1 sampai 3. 2 itu ini, n-nya diganti 1 karena di sini mulai 1. Min 1. Min 1 dari mana? Karena soalnya juga min 1. Jadi 2 kali 1 dikurangi 1 ditambah. Kenapa ditambah di sini? Karena sigma itu adalah jumlah yang ini tadi. 2 kali 2. 2 ini dari mana? 2 itu adalah mulai dari 1 sampai 3. Jadi nanti 1, 2, dan 3. 2. Lalu di sini 2 kali 3 dikurangi 1. 3-nya yaitu dimulai dari 1 dan dengan 3. Itu yang tadi. Mungkin sepintas ada pertanyaan, diangan-angan dulu. Silakan diangan-angan. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, di sini kita pakai, kita pakai di sini. Contoh berikutnya adalah 3x 3n plus 7. Sigma dari n min 1, sigma dari n sama dengan 1 sampai n sama dengan 3 untuk 3n plus 7. Nah, n-nya dimulai dari 1 sampai n sama dengan 3. Dengan 3n plus 7. Maka jadi segini, 3 kali 1 ditambah 7, ini n-nya berubah jadi 1. Di sini n-nya 3 kali n, 3 kali 2 ditambah 7. Di sini 3 kali 3 ditambah 7. Di sini 3-nya ini adalah dimulai dari 1 dan 3. Untuk ini 3 kali 1 dari mana ini? 3 kali n plus 7. 3n plus 7. N-nya diganti 1 sampai 3. Ini 1, ini 2, ini 3. Nanti kita tinggal menjumlahkan saja. Contoh yang lain. Sigma dari
N sama dengan 3 sampai N sama dengan 5. Misalnya di sini N-nya sama dengan 3 sampai N-nya sama dengan 5. Dengan 5 min 2N. 5 min 2N. Nah, N-nya di sini nanti diganti mulai 3 sampai 5. Sehingga jawabannya adalah 5. 5 ini ya. 5 dikurangi 2 kali 3. Kenapa 3? Karena N-nya dimulai dari 3. 2 kali 3 ditambah 5 dikurangi 2 kali 4. Nah, ini tadi habis 3, sekarang 4. Ditambah lagi 5 dikurangi 2 kali 5. 5 kenapa? Karena terakhir 5. Di sini 3, ya ini 3, ini 4, ini 5. Mulai dari 3 sampai 4. 3 sampai 5. Contoh yang lain. Di sini ada sigma N sama dengan 5 sampai N sama dengan 7 misalnya. Dengan notasinya, dengan aturannya adalah 2 plus N dalam kurung dikali N. Nah, N di sini diganti mulai 5 sampai 7. Baik N yang ada di sini maupun N yang ada di sini. Sehingga jawabannya adalah sama dengan 2. 2 ini 2 ditambah N ganti 5. 2 ditambah 5 dikalikan 5. Karena di sini mulai 5 sampai 7. Nanti N-nya ini diganti 5, 6, sama 7. Nah, ini kita mulai 5 dulu. Lalu ditambah 2 kali 6, 2 ditambah 6 dikalikan 6. Ditambah lagi 2 kali 7, 2 ditambah 7 dikalikan 7. Ini nanti kita tinggal menghitung jumlahnya berapa. Seperti itu, jadi ini dasar dari sigma. Kamu coba dulu latihan-latihan ini, hasilnya berapa, nanti kamu tulis di komen yang ada di bawah ini. Yang pertama, sigma. N-nya mulai dari 5, kedua, nah ini sekarang mundur. Dari 5, nanti di sini diganti 5, lalu diganti 4, lalu diganti 3, diganti 2. Dengan 3N kuadrat, berapa hasilnya. Yang kedua, sigma dari N sama dengan 3 sampai 5. Nah, sekarang dibalik, naik lagi tetap. Mulai dari 3 sampai 5 dengan 2N kuadrat min 3N. N-nya diganti pertama 3, lalu diganti 4, lalu diganti 5. Hasilnya berapa? Berikutnya adalah sigma dari N sama dengan 1 sampai N sama dengan 3. Untuk 2 per N ditambah 1. N-nya diganti berapa? Iya, 1 sampai 3. Nomor 4, sigma. N-nya dimulai dari 7 sampai N sama dengan 3. Berarti mundur. Dengan aturan 3N per 2 ditambah 1 per N. Nah, ini N-nya diganti mulai dari 7. Lalu diganti 3, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Sampai 7, 6, 5, 4, 3. Sampai 3 saja. Karena apa? Di sini N-nya mulai dari 7 sampai N sama dengan 3. Berapa nanti jumlahnya? Yang terakhir, soal yang terakhir adalah sigma dari N sama dengan 1 sampai N sama dengan 5 untuk akar dari N. Jadi N-nya nanti dimulai dari 1, jadi akar 1 ditambah akar 2 dan seterusnya. Nanti ketemu berapa hitungannya hasilnya. Ya. Seperti itu soal-soalnya. Nah, ini nanti soal berikutnya. Sampai di sini, sampai terakhir soal-soal di sini, silakan dijawab. Saya kira masih dasar sekali untuk pengenalan notasi sigma ini. Silakan dijawab. Lalu silakan dijawab di komen di bawah. Jangan lupa tetap semangat walaupun belajar di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.